Selamat malam teman-teman, apa kabar? Selamat malam. Oke, baik. Di sini kami akan mempresentasikan makalah mengenai strategi pemasaran dalam menghadapi persaingan bisnis usaha jasa Jet Car Wash yang disusun oleh kelompok 2 yang beranggotakan Kamila Auranuddin, NPM 1121164, lalu ada Muhammad Heri Kencana P, NPM 112111626, lalu Norma Dahlia NPM 112111707 dan Yaldo Sapta S. Siregar NPM 1121130. Universitas Teknologi Digital Bandung tahun ajaran 2024. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, bimbingan, dan kemurahan hatinya, sehingga dapat menyelesaikan tugas kelompok yang bertajuk Makalah Usaha Pemasaran Jasa Usaha Jet Car Wash. Makalah ini dibuat dalam bentuk penyelesaian tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu kami dalam penyusunan dokumen ini. Kami berharap makalah ini memberikan wawasan yang bermanfaat dan memberikan kontribusi kecil bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pemasaran jasa. Akhir kata, kami mohon maaf atas kekurangan makalah ini dan diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Cilengsi 20 Januari 2024 penulis. Untuk daftar isi, yang pertama ada kata pengantar, lalu daftar isi, daftar gambar. Di bab satu ada bab satu pendahuluan, memuat latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Bab 2 pembahasan memuat proses pemasaran jasa Jet Car Wash, gambaran alur kerja usaha Jet Car Wash, perencanaan modal usaha Jet Car Wash, hambatan dalam usaha Jet Car Wash, kunci sukses atau pengetahuan yang diperlukan dalam usaha Jet Car Wash, dan juga strategi pemasaran usaha Jet Car Wash. Untuk bab 3 proyeksi finansial, yang memuat investasi awal, penyusutan, proyeksi penjualan, proyeksi biaya, dan proyeksi cash flow. Untuk bab 4 penutup, ada kesimpulan dan juga saran, dan juga daftar pustaka. Untuk daftar gambar ada di halaman 4, yaitu alur pelayanan Jet Car Wash. Untuk bab pertama, pendahuluan akan disampaikan oleh rekan kami, Kamila Aura. Silahkan, Kamila Aura, untuk menjelaskan Ya, materi. ya Mbak Norma, terima kasih sebelumnya. Yang pertama yaitu bab pertama dan pendahuluan ada latar belakang. Industri jasa STEAM kendaraan otomotif berkembang pesat dan pada saat yang sama kesadaran akan pentingnya perawatan dan kebersihan kendaraan semakin meningkat. Pembersihan STEAM menjadi pilihan utama bagi banyak pemilik kendaraan karena ramah lingkungan, efektif menghilangkan kotoran, dan dapat menjangkau area sulit pada kendaraan. Namun, seiring berkembangnya industri, muncul berbagai permasalahan yang perlu diatasi usaha dan memberikan pelayanan yang optimal kepada pelanggan. Cuci steam, cuci jet steam kendaraan jet car wash adalah suatu bidang jasa mencuci kendaraan dengan menggunakan engine spray. Kelebihan dari cuci jet steam motor adalah bisa membersihkan kotoran-kotoran seperti lumpur, oli, maupun kotoran yang sulit dijangkau dengan tangan, hanya dengan menyemprotkan spray air ke kendaraan. Pencucian jet steam kendaraan saat ini memiliki 4 orang pencuci dan 2 orang pengering, dan dibuka dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Yang kedua ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses pemasaran jasa tersebut. Yang kedua, bagaimana gambaran alur kerja usaha tersebut. Bagaimana perencanaan modal usaha tersebut. Apa hambatan dalam usaha jasa tersebut.
Yang kelima, bagaimana kunci sukses atau pengetahuan yang diperlukan dalam usaha tersebut. Yang keenam, bagaimana strategi pemasaran usaha jasa tersebut. Untuk tujuan penelitiannya yaitu mengetahui bagaimana proses pemasaran jasa tersebut. Yang kedua, mengetahui bagaimana gambaran alur kerja usaha tersebut. Yang ketiga, mengetahui bagaimana perencanaan modal usaha tersebut. Dan mengetahui apa saja hambatan dalam usaha jasa tersebut. Dan mengetahui lagi bagaimana kunci sukses atau pengetahuan yang diperlukan dalam usaha tersebut. Dan untuk mengetahui juga bagaimana strategi pemasaran usaha jasa tersebut. Oke, Oke, baik langsung saja. untuk Oke, terima kasih. eh Selanjutnya bab 2 pembahasan. Di sini akan saya jabarkan mengenai proses pemasaran jasa Jet Car Wash. Teknologi steam merupakan kunci utama di balik keunggulan pembersihan kami. Steam car wash merupakan uap air bertekanan tinggi yang memiliki daya lebur yang superior, membantu menghilangkan noda dan kotoran tanpa perlu bantuan produk kimia yang berlebihan. Ini bukan hanya pembersihan, tetapi juga ada perawatan bagi kendaraan Anda. Eh, Steam car wash memahami bahwa setiap kendaraan memiliki kebutuhan pembersihan yang berbeda. Oleh karena itu, kami menyediakan berbagai paket layanan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran masing-masing pelanggan, mulai dari pembersihan standar hingga perawatan detail. Pelanggan dapat memilih layanan yang paling sesuai dengan kendaraan mereka. Kami mengakui kekuatan media sosial dan dalam meraih perhatian pelanggan potensial. Oleh karena itu, Steam Car Wash aktif memanfaatkan platform online untuk berbagi testimoni pelanggan, video demonstrasi, dan penawaran khusus. Kami menjadi bagian dari percakapan online tentang cara terbaik untuk merawat kendaraan. Kami memahami bahwa kebanyakan pelanggan mungkin belum familiar dengan keunggulan teknologi Steam. Oleh karena itu, Steam Car Wash menyediakan konten edukatif baik melalui situs web kami, media sosial, atau brosur di lokasi. Kami ingin pelanggan kami merasa terinformasi dan yakin bahwa mereka membuat pilihan terbaik untuk kendaraan mereka. Untuk gambaran alur kerja usaha Jet Car Wash, ketika pelanggan tiba di lokasi Jet Car Wash, mereka disambut dengan papan informasi yang jelas mengenai paket layanan yang ditawarkan. Jadi, pelanggan dapat memilih paket sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu setelah itu pendaftaran kendaraan diparkir di area pra pembersihan manual. Petugas pra pembersihan menggunakan semprotan tekanan tinggi atau sikat untuk menghilangkan kotoran yang mudah lepas seperti debu dan lumpur. Lalu setelah tahap pembersihan manual, kendaraan melanjutkan perjalanan ke dalam jalur jet car wash otomatis. Sistem otomatis menyemprotkan sabun, air, dan wax secara otomatis sesuai dengan program pemilihan pelanggan. Sikat dan semprotan tekanan tinggi bekerja secara efisien untuk membersihkan dan mencuci kendaraan secara menyeluruh. Setelah keluar dari jet car wash, otomatis petugas pencuci langsung mengerjakan pembersihan tangan tambahan untuk bagian yang sulit dijangkau atau untuk yang membutuhkan perhatian khusus. Kendaraan yang telah melewati jet car wash dan pembersihan tangan kemudian masuk ke stasiun pengering otomatis. Setelah proses pembersihan selesai, pelanggan diarahkan ke area pembayaran untuk mengambil kunci kendaraan. Di sini, petugas memberikan ringkasan singkat mengenai layanan yang telah dilakukan, termasuk hasil pembersihan dan perlindungan yang telah diaplikasikan.
Setelah pembayaran selesai, pelanggan diberikan kesempatan untuk memberikan umpan balik mengenai pengalaman mereka. Setelah seluruh proses selesai, pelanggan dapat mengambil kembali kendaraan mereka di area parkir. Petugas yang bertanggung jawab di pintu keluar akan membantu pelanggan dalam proses pengambilan kendaraan dan memastikan bahwa pelanggan puas dengan layanan yang telah diberikan. Ini dia gambaran alur pelayanan Jet Car Wash untuk tahap awal. Itu ada gambarnya bisa dilihat parkir kendaraan, pendaftaran, ruang tunggu, lalu lanjut ke proses pembersihan dan pencucian otomatis, pembersihan tambahan secara manual, pengeringan, dan masuk ke penyelesaian pembayaran, pengembalian kunci serta umpan balik dan setelah itu pencucian selesai. Dengan alur pelayanan yang terinci dan terorganisir, Jet Car Wash dapat memberikan pengalaman pembersihan kendaraan yang efisien, berkualitas, dan memuaskan bagi pelanggan mereka. Untuk perencanaan modal usaha Jet Car Wash, yang pertama itu ada peralatan produksi. Peralatan produksi ini ada satu robotik car wash, lalu single post lift SL40 type I-track, kompresor shaft, high pressure 1, vacuum cleaner 15 liter, hose reel 10 meter. Lalu ada snow wash tabung untuk peralatan penunjangnya. Itu ada car shampoo premium yang 20 liter, lalu after wash protection, tire polish premium, premium microfiber drying towel, premium microfiber hijau, abu-abu, kuning, dan navy. Dan yang terakhir ada wash pit. Yang ketiga, sarana dan prasarana ada mesin jet car wash otomatis, area pendaftaran dan administrasi, mesin pembayaran otomatis, sistem pemantauan kinerja, peralatan dan bahan pembersih, penyediaan air bersih, informasi dan papan petunjuk, serta ruang penyimpanan dan peralatan cadangan. Tenaga kerja ada marketing, penerimaan pemesanan, kasir, petugas cuci, dan petugas pengering. Lalu hambatan dalam usaha jet car wash ini ada 6. Yang pertama itu regulasi dan perizinan. Seringkali terkena dampak peraturan lingkungan dan air. Pemilik usaha jet car wash harus memastikan bahwa mereka mematuhi semua regulasi terkait penggunaan air, limbah, dan bahkan kimia pembersih. Lalu yang kedua, kesadaran lingkungan. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap masalah lingkungan bisa menjadi hambatan konsumen beralih ke metode pencucian yang lebih ramah lingkungan, seperti metode kering atau menggunakan air secara efisien. Lalu yang ketiga, persaingan dan dengan metode tradisional. Eh, Hal ini dapat menciptakan persaingan dengan bisnis car wash manual atau dengan pembantu rumah tangga yang menawarkan jasa pencucian mobil. Lalu yang keempat, ketergantungan pada cuaca. Hujan atau cuaca buruk dapat mengurangi jumlah pelanggan karena orang mungkin tidak melihat kebutuhan mendesak untuk mencuci mobil mereka pada saat tersebut. Manajemen operasional. Mengelola jasa jet car wash yang efisien memerlukan manajemen yang baik. Lalu yang keenam, hambatannya yaitu pemeliharaan dan perbaikan peralatan. Perawatan jet car wash dapat mengalami kerusakan atau keausan, memerlukan biaya perawatan dan perbaikan yang dapat memberatkan secara finansial. Dalam menghadapi hambatan-hambatan ini, kami perlu mengembangkan strategi yang cerdas dan berkelanjutan, serta tetap fleksibel untuk beradaptasi
dengan perubahan pasar dan lingkungan bisnis. Selanjutnya ada kunci sukses atau pengetahuan yang usaha Jet Car Wash. Keberhasilan dalam usaha Jet Car Wash membutuhkan kombinasi kunci sukses dan pengetahuan yang mendalam tentang industri, manajemen operasional, pemasaran, dan layanan pelanggan. Kami memiliki pemahaman yang mendalam tentang industri pencucian mobil termasuk tren terkini. Lokasi yang strategis adalah kunci sukses dalam bisnis car wash. Pemilihan peralatan jet car wash kami yang modern dan efisien dapat meningkatkan kualitas layanan dan mempercepat proses pencucian. Kami memastikan ketersediaan air yang memadai dan energi listrik yang diperlukan untuk operasional yang lancar. Strategi pemasaran yang efektif sangat penting untuk menarik pelanggan. Kami memiliki karyawan yang terlatih dengan baik. Bagi kami itu adalah aset berharga dalam bisnis Jet Car Wash. Kami juga memberikan pelayanan pelanggan yang superior dapat membantu membangun reputasi positif dan memicu rekomendasi dari mulut ke mulut. Terakhir, kami beradaptasi dengan perubahan tren konsumen dan teknologi. Lalu selanjutnya ada strategi pemasaran usaha Jet Car Wash. Yang pertama itu segmentasi pasar, identifikasi segmen pasar yang menjadi target utama kami, pemilik mobil mewah atau armada perusahaan. Lalu branding yang konsisten. Kami juga memastikan logo, warna, dan pesan merek mencerminkan kualitas dan layanan yang ditawarkan. Jadi, eh, membangun merek yang dengan konsisten dan mudah diingat itu sangat penting ya dalam bisnis Jet Car Wash. Yang ketiga itu ada pemasaran media sosial. Posting gambar dan video sebelum dan sesudah pencucian mobil, menawarkan konten menarik dan tanggapi komentar pelanggan. Kami menjadikan platform seperti Instagram dan Facebook sebagai alat pemasaran yang efektif untuk menampilkan hasil kerja dan membangun komunitas online. Lalu selanjutnya ada program loyalty. Kami membangun program loyalitas untuk merewards pelanggan setia, seperti diskon, penawaran eksklusif, atau poin loyalitas yang dapat ditukarkan. Lalu yang kelima ada partnership bisnis. Kami menawarkan diskon bersama atau program khusus untuk pelanggan yang menggunakan jasa kedua bisnis tersebut. Yang keenam ada konten berharga, membuat blog atau video tutorial mengenai tips mencuci mobil, perawatan, mengecat atau perawatan interior dapat menarik perhatian calon pelanggan. Lalu yang ketujuh, pemasaran berbasis pengalaman. Dan yang terakhir, penilaian umpan balik. Oke, baik. Selanjutnya, bab 3 ada proyeksi finansial yang akan dijelaskan oleh Yaldo. Mas Yaldo, silahkan dijelaskan. Oke, sekarang kita masuk ke bab 3 yaitu proyeksi finansial. Jadi untuk yang pertama itu ada investasi awal. Yang itu ada peralatan produksi, di mana peralatan produksi kami ada 7 dari satu robotik karwas, single post lift, kompresor, high pressure, vacuum cleaner, hot steel, snow wash tabung. Jadi total dari seluruh anggaran yang kami sediakan ini mencapai di angka 363.407.000. Selanjutnya yang kedua itu ada peralatan penunjang robotik car wash. Di sini ada car shampoo premium 20 liter, after wash provision satu boxnya itu 12 pieces, baris 30 mili, habis itu tire polish premium 20 liter, premium power, yaitu yang dari drain towel yang pertama itu dari hijau, abu-abu kuning sampai navy, di mana total dari peralatan penunjang robotik car wash ini kami mencapai angka 16.561.500. Selanjutnya ada modal kerja awal. Di sini kami ada biaya untuk gaji karyawan sendiri, yang pertama ada marketing, penerimaan pesanan, kasir, petugas cuci, dan tulis pengering. Selain itu juga ada sewa lahan, air, listrik, dan lain-lain.
Total dari keseluruhan anggaran tersebut mencapai angka 413.968.500. Selanjutnya ada penyusutan, di mana penyusutan sendiri sini berisi dengan rincian umur ekonomi, nilai sisa, nilai penyusutan, dan amortisasi. Yang pertama ada satu robotic car wash, di mana nilai aktifnya itu 100 juta, umur ekonominya itu 10 tahun, dan nilai sisanya 10 juta. Jadi nilai penyusutannya ada di angka 9 juta. Untuk single post liftnya itu nilai aktif tetapnya itu 47.500, dan umur ekonomisnya 10 tahun, serta nilai sisanya itu 4.250.000. Untuk nilai penyusutannya ada di angka 4.255.000. Pertama itu ada, yang ketiga itu ada kompresosa, jadi nilai aktif tetapnya itu 7.661.000, umur ekonomisnya 10 tahun, dan nilai sisanya itu 1.366.100, di mana nilai penyusunannya ada di angka 1.589.460. Selanjutnya juga ada high pressure 1 SHP 120, di mana aktif tetapnya itu 15.300.000, umur ekonomisnya 5 tahun, dan nilai sisanya ada 3.060.000, serta nilai penyusutannya itu di angka 2.428.000. Vacuum cleaner, nilai aktif tetap 4.250, umur ekonomisnya 5 tahun, nilai sisanya itu 850.000, dan nilai penyusutannya 680.000. Selanjutnya ada house drill 10M, di mana aktif tetapnya itu ada di angka 3.845, nilai umur ekonomisnya 5 tahun, serta nilai sisa rupiahnya itu 765.000, serta nilai penyusutannya ada di angka 612.000. Dan terakhir ada snow tabung SS 80 liter, di mana nilai aktif tetapnya itu ada di angka 3.996.000, dan umur ekonomisnya 5 tahun, serta nilai sisanya 759.200, dan nilai penyusutannya di angka 539.360 perak. Jadi total dari keseluruhannya itu dari aktivitasnya 188.536.000, serta nilai sesudah umur ekonomisnya itu 21.960.300, serta total dari nilai penyusutannya ada di angka 19.243.850 perak. Selanjutnya ada proyeksi penjualan, di mana di sini kami ada dua penawaran, di mana ada reguler yaitu berupa cuci vakum atau cuci semir, dan juga ada premium, di mana cuci vakum dan semir. Untuk tahun 2024 sendiri dari reguler itu ada di angka 3.850, dan tahun ketiga itu ada kenaikan selama 5%, sebanyak 5% maksudnya. Di tahun 2005 ada di angka 4.043, dan di tahun 2006 ada di angka 4.245. Serta di tahun 2007-2008 ada kenaikan 10%, di mana di tahun 2007 ada di angka 4.569, dan 2008 ada di angka 5.126. Untuk premium sendiri jumlah penjualannya di tahun pertama itu 2004 ada 5.950, serta ada kenaikan di tahun kedua dan ketiga 5%, jadi di angka 2025 itu ada di angka 6.228, dan di tahun 2026 ada di angka 6.550. Serta pada tahun keempat dan kelima yaitu 2007 dan 2008 ada kenaikan sebanyak 10%. Jadi untuk 2007 ada 7.216, dan tahun 2008 ada 7.937 penjualan. Selanjutnya ada harga jual, di mana pada harga jual tahun pertama itu kami ada di angka 50.000, tahun kedua 51.000, tahun ketiga 52.000, tahun keempat 54.000, dan tahun kelima ada 57.000. Jadi tahun kedua ada kenaikan, tahun kedua dan ketiga ada kenaikan 2%, dan tahun keempat dan kelima ada kenaikan 5% dalam penjualan. Untuk yang premium sendiri yaitu ada tahun pertama ada 60.000, tahun kedua 61.000, tahun ketiga 62.000, tahun keempat dan kelima ada di angka 65.000 dan 68.000. Jadi masih sama, tahun kedua dan tahun ketiga ada kenaikan dari 2%, dan tahun keempat dan kelima ada kenaikan di angka 5%. Selanjutnya ada jumlah penerimaan di sini. Untuk reguler di tahun pertama kami mendapatkan total jadi 192.500, dan di tahun kedua ada di angka 206.167.500, di tahun ketiga ada 220.720.500, di tahun keempat ada 252.130.725 perak, dan itu di tahun kelima ada di angka 292.751.726 rupiah. Selanjutnya untuk dari premium sendiri, cuci vakum sendiri ini ada di angka 357 juta tahun pertama, di tahun kedua ada 381 juta
97.500, dan di tahun ketiga ada di angka 460.712.250 perak. Sini tahun keempat ada di angka 469.031.063 rupiah. Dan tahun terakhir tahun kelima itu ada 539.726.515 rupiah. Di sini ada ini apa ya? Di sini ada secara keseluruhan. Jadi ini ada proyeksi biaya di mana yang kami dapatkan di tahun pertama itu menjadi jumlah alat-alat dan juga barang habis pakai berada di total tahun pertama itu ada harga di jumlah 198.738.000, dan di tahun kedua dan tahun ketiga kenaikan 2%, di mana tahun 2025 ada 202.312.360 rupiah, serta di tahun 2006 ada di angka 206.767.015 rupiah. Jadi di tahun 2007 ada di angka 217.105.366 rupiah. Dan di tahun terakhir 2008 ada di angka 227.940.654 rupiah. Di mana tahun keempat dan tahun kelima mengalami kenaikan omset. Sama juga dengan biaya marketing, di sini ada biaya marketing tahun pertama kami berada di angka 3.600.000 dan tahun kedua ada di angka 4.500.000 dan tahun ketiga ada di angka 5.625.000. Di tahun 2007 ada di angka 7.031.250 rupiah, di mana tahun terakhir juga di total 8.789.063 rupiah. Di sini biaya marketing meningkat secara 25% dari tahun 2024 dan sampai 2028. Sama juga dengan salary marketing, dari salary marketing sampai biaya pengering sampai salary pekerja pengering, mereka masing-masing memiliki kenaikan 2% dari tahun 2005-2008 dengan angka yang sama. Jadi di angka awal itu ada 36 juta dari marketing, dan di tahun kedua ada 36.720, di tahun ketiga ada 30.454.400 rupiah, dan di tahun ketiga 38.203.448 rupiah. Jadi untuk salary lain bisa kita lihat di layar sendiri yang ada di layar. Selanjutnya kami akan lanjut lagi ke proyeksi cash flow, di mana untuk penjualan kami dari reguler, untuk penawaran reguler di sini tahun 2004 yang sudah dijelaskan tadi ada di angka 3.850, di tahun 2005 ada 4.043, di tahun 2006 ada di angka 4.245, di tahun 2007 ada di angka 4.669, di tahun 2008 ada di angka 5.136. Selanjutnya untuk dari premium sendiri tahun 2004 kami mendapatkan hasil penjualan itu 5.950, di tahun 2005 ada di angka 6.248, di tahun ketiga itu ada di angka 6.560, di tahun keempat ada di angka 7.216, dan di tahun kelima ada di angka 7.937. Dan untuk harga jual sendiri dari penawaran reguler kami itu yang pertama ada Rp50.000 di tahun pertama, Rp51.000 di tahun kedua, Rp52.000 di tahun ketiga, Rp54.000 di tahun keempat, dan Rp57.000 di tahun kelima. Sama juga dengan premium di sini. Yang pertama itu tahun pertama ada Rp60.000, di tahun kedua ada Rp61.000, di tahun ketiga ada Rp62.000, di tahun keempat ada Rp65.000, dan di tahun kelima ada Rp68.000. Jadi jumlah penjualan kami di tahun pertama itu ada 549.500.000, di tahun kedua ada 587.265.000, di tahun ketiga ada di angka 627.432.350 perak, serta di tahun keempat ada di angka 727.161.348 rupiah, serta tahun terakhir tahun kelima itu ada 830.453.301 rupiah. Untuk cash flow sendiri di jumlah penjualan di tahun 2024 sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya berlanjut ke biaya produksi, yaitu tahun 2024 di angka 198.738.000
rupiah, di tahun 2025 ada di angka 210 juta, 712.760 rupiah, tahun ketiga ada di angka 206 juta, 767.015 rupiah, di tahun keempat ada 217 juta, 105.366 rupiah, serta di tahun 2008 ada 227.960.634 rupiah. Jadi untuk laba kotornya sendiri tahun pertama ada 350 juta sekian, dan di tahun kedua ada 384 juta sekian, tahun ketiga ada juga di angka 420 juta sekian, dan di tahun keempat ada di angka 504 juta sekian, dan terakhir tahun 2008 ada di angka 604 juta sekian. Dan juga ke biaya-biaya, di mana biaya marketing, salary penerusanan, salary kasir, salary touring, di situ masing-masing di tahun pertama ada di angka 3.600.000, dan salary marketing ada di angka 36 juta, salary penerusanan ada di angka 18 juta, salary kasir 24 juta, salary pencuci 66 juta, dan salary pengering ada di angka 48 juta. Jadi untuk selanjutnya tahun kedua dan ketiga masing-masing biaya memiliki kenaikan 5%, dan juga tahun keempat dan kelima memiliki kenaikan selama sebesar 10%. Selanjutnya untuk total biaya, ini laba sebelum pajak atau EBT, itu ada di tahun pertama ada 63.918.150 rupiah, selanjutnya tahun kedua ada 97.108.350 rupiah, di tahun ketiga ada 120.270.285 rupiah, dan di tahun keempat ada di angka 196.258.211 rupiah. Selanjutnya di tahun 2008 ada di angka 200.933.445 rupiah. Selanjutnya ada pajak sebesar 11%, jadi tahun pertama 7.030.957 rupiah, di tahun kedua ada di angka 10.021.923 rupiah, di tahun ketiga ada 13.229.731 rupiah, tahun keempat ada di angka 21.547 rupiah, dan tahun terakhir ada 31.382.679 rupiah. Selanjutnya ada laba setelah pajak, di mana tahun pertama itu ada 26 juta sekian, tahun kedua ada 81 juta sekian, di tahun ketiga ada di angka 107 juta sekian, dan tahun 2027 ada di angka 174 juta sekian, di tahun terakhir 2008 ada di angka 257 juta sekian. Jadi ada biaya penyusutan, di mana dari tahun pertama ada di angka 19 juta 243.850 rupiah, tahun kedua ada di angka 19 juta 243.850 rupiah, tahun ketiga ada di angka 19 juta 243.850 rupiah, tahun keempat ada di angka 19 juta 243.850 rupiah, dan tahun terakhir tahun 2008 itu ada 19 juta 243.850 rupiah. Jadi kesimpulannya sendiri tahun pertama di angka 76 juta 131.004 rupiah, di tahun kedua ada di angka 100 juta 330.317 rupiah, di tahun ketiga ada 126 juta 284.403 rupiah, di tahun keempat ada 163 juta 949.614 rupiah, dan di tahun kelima ada di angka 276 juta 394.416 rupiah. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk alur biaya. Selanjutnya saya kembalikan kembali ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Mas Yaldo atas pemaparannya mengenai proyeksi finansial. Selanjutnya bab 4 penutup yang akan disampaikan oleh Mas Muhammad Heri Kencana. Silakan, Mas. Ya, terima kasih Mbak Norma atas kesempatannya. Baik, saya akan menjelaskan bab terakhir, yaitu bab keempat, yaitu penutup. Di sini ada kesimpulan. Kesimpulan dari makalah ini dapat disajikan sebagai berikut. Pertama-tama, dari regulasi dan perizinan, kami mencoba mengatasi dengan memastikan pemenuhan terhadap semua aturan dan regulasi terkait penggunaan air, limbah, dan bahan kimia. Lalu kami juga mencoba memahami kesadaran lingkungan dapat menjadi peluang jika dikelola dengan baik, memperkenalkan praktik pencucian ramah lingkungan dan mempromosikannya dapat menarik pelanggan yang peduli dengan lingkungan, menciptakan keunggulan kompetitif dalam pasar yang semakin peka terhadap isu-isu ekologis. Kemudian dalam menghadapi persaingan, investasi dalam teknologi, peralatan, dan pelatihan karyawan dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Lalu juga pada sisi manajemen operasional,
penting untuk memiliki sistem manajemen yang efisien. Manajemen yang baik mencakup perencanaan jadwal karyawan, pengelolaan stok bahan pembersih, dan pemeliharaan peralatan secara teratur. Lalu secara keseluruhan, bagi kami mengatasi permasalahan dalam usaha Jet Car Wash memerlukan pendekatan terpadu yang melibatkan berbagai aspek bisnis. Dengan pemahaman mendalam tentang industri, manajemen yang efisien, dan strategi pemasaran yang cerdas, usaha Jet Car Wash dapat mencapai kesuksesan dan berkontribusi pada perkembangan industri pencucian mobil secara keseluruhan. Lalu, poin yang kedua ada saran. Nah, untuk mengatasi hambatan regulasi, disarankan agar pemilik usaha Jet Car Wash terus memantau peraturan terkini seputar lingkungan dan pencucian mobil. Lalu juga membangun hubungan yang baik dengan pihak berwenang dapat memudahkan juga proses perizinan dan memastikan pemenuhan standar. Lalu juga melibatkan tim internal atau konsultan yang ahli dalam regulasi industri dapat membantu mengidentifikasi dan memahami persyaratan yang harus dipenuhi. Lalu untuk mengatasi kekhawatiran lingkungan, kami berupaya menerapkan inovasi ramah lingkungan dalam proses pencucian, pemilihan bahan pembersih yang bersahabat dengan lingkungan, penggunaan teknologi daur ulang air, dan penerapan praktik pencucian yang efisien dan meningkatkan citra bisnis. Kampanye pemasaran yang meningkatkan komitmen pada keberlanjutan dapat menarik pelanggan yang lebih peduli terhadap isu lingkungan. Lalu untuk mengatasi hambatan manajemen operasional perlu ditekankan pada pengembangan sistem manajemen yang efisien. Penggunaan perangkat lunak manajemen inventaris dan penjadwalan dapat membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Lalu, dengan menerapkan saran-saran tadi, usaha Jet Car Wash dapat mengatasi permasalahan yang dihadapinya dan mencapai keberhasilan yang berkelanjutan. Kesinambungan dalam memperbarui strategi, memantau pasar, dan beradaptasi dengan perubahan akan menjadi kunci keberlanjutan dalam bisnis ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mbak Norma. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas penjabarannya. Terima kasih atas kerjasamanya dalam mempresentasikan makalah mengenai strategi pemasaran dalam menghadapi persaingan bisnis usaha jasa Jet Car Wash. Mungkin terakhir, kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparan materi kami. Kami akhiri. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Mbak Norma. Terima kasih.